warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran dengan bismillah. Amin. Kita akan membahas badan unsur-unsur utama siklus hidrologi. Hidrosfer berasal dari kata hidros, air, dan sphere, daerah atau bulatan. Hidrosfer dapat dirikan daerah perairan yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Daerah peran ini meliputi samudera, laut, danau, sungai, glaster, air tanah, dan uap air yang terdapat di atmosfer. Diberikan hampir 3/4 muka bumi tertutup air. Air di bumi memiliki jumlah yang tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran yang disebut siklus hidrologi, siklus air, dan atau daur hidrologi. Contohnya seperti ini. Ada hujan, awan yang hitam, laut dari laut seperti ini. Matahari yang memancarkan energi panas memanasi daerah-daerah air di permukaan bumi, terutama samudera dan laut, sehingga terjadilah proses penguapan. Uap air tersebut kemudian naik ke udara yang segera diikuti penurunan suhu. Selanjutnya embun berubah menjadi hujan atau salju. Siklus air dibedakan menjadi 3 macam sebagai berikut. Siklus kecil, air laut menguap, mengalami kondensasi menjadi awan dan hujan, lalu jatuh ke laut. 2. Siklus sedang, air laut menguap, mengalami kondensasi, dan angin membawa air membentuk awan di atas daratan, jatuh sebagai hujan, lalu bentuk ke tanah, selokan, sungai, dan ke laut lagi. 3. Siklus besar, air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di laut, dibawa angin ke daratan, jatuh sebagai salju, membentuk glaster, masuk sungai, lalu kembali ke laut. Terjadinya siklus air terbentuk disebabkan oleh adanya proses-proses yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis, yaitu 1. Evaporasi, penguapan benda-benda abiotik dan merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. 2. Transpirasi, proses pelepasan uap air dari tumbuhan-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. 3. Evapotranspirasi, proses penggabungan evaporasi dan transpirasi. 4. Kondensasi, proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendingin. 5. Adveksi, transportasi air pada gerakan horizontal seperti transportasi panas uap air dari satu lokasi ke lokasi yang lain oleh gerakan udara mendatar. Selanjutnya, precipitation, segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi yang meliputi hujan air, dan hujan salju. Selanjutnya, runoff, yaitu pergerakan aliran air di permukaan bumi melalui sungai dan anak sungai. Selanjutnya, infiltrasi, perebasan atau penggerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah secara vertikal. Selanjutnya, perkolasi, yaitu perebasan atau pergerakan air ke dalam tanah melalui pori tanah secara horizontal. Yang B, identifikasi sebagai jenis perairan. Sungai, yang pertama sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Aliran sungai merupakan aliran yang bersumber dari 3 jenis limpasan, yaitu limpasan yang berasal dari hujan, limpasan dari anak-anak sungai, dan limpasan dari air tanah. Ada bentuk dan tipe sungai. Yang pertama, sungai konsekven lateral, yaitu sungai yang mengarah ke alirannya menuruni lereng-lereng asli yang ada di permukaan bumi seperti daun, bluff mountain, atau dataran yang baru terangkat. Yang kedua, sungai konsekven longitudinal, sungai yang alirannya sejajar dengan antiklinal.
Yang ketiga, sungai Suspension. Sungai yang terjadi jika pada sebuah sungai crosswind lateral jadi erosi mundur yang akhirnya akan sampai ke puncak lerengnya, sehingga sungai tersebut akan mengadakan erosi ke samping dan memperluas lembahnya. Seperti ini. Contohnya seperti ini. Aliran bentuk pada lapisan horizontal yang teratur. Selanjutnya, sungai supermosid. Sungai yang mengalir pada lapisan sedimen datar yang menutupi lapisan batuan di bawahnya. Apabila terjadi peremajaan, sungai tersebut dapat mengkikis lapisan-lapisan penutup dan memotong formasi batuan yang semula tertutup, sehingga sungai itu menempuh jalan yang tidak sesuai dengan struktur batuan. Contohnya sungai Anderston, yakni sungai yang arah alirannya tetap karena dapat mengimbangi pengangkatan yang terjadi. Selanjutnya sungai Resquin, sungai yang mengalir menuruni deep slope atau patan. Ini formasi daerah tersebut dan searah dengan sungai Resquin lateral. Sungai Resquin ini terjadi jika lebih akhir sehingga lebih mudah dan sering merupakan anak sungai Spurwin. Selanjutnya sungai Upswin, sungai yang mengalir menuruni permukaan pematang. Selanjutnya sungai Ixwin, sungai yang terjadi tanpa ditentukan oleh sebab-sebab yang ternyata. Selanjutnya sungai Reverse, sungai tidak dapat membentangkan arah alirannya melawan sungai pengangkatan sehingga mengubah arahnya untuk menyusahkan diri. Selanjutnya sungai Composite, sungai yang mengalir dari daerah yang berlainan struktur geologinya. Selanjutnya sungai Anaklinal, sungai yang mengalir pada permukaan yang secara lambat terangkat dan arah pengangkatan tersebut berlawanan dengan arah arus sungai. Yang terakhir sungai Compound, yakni sungai yang membawa air dari daerah yang berlawan dan geomorfonya. Seperti ini jenis sungai dan bentuknya. Sungai Resquin. Selanjutnya pola aliran sungai. Ada berbagai pola aliran sungai. Yang satu, paralel. Pola aliran yang terdapat pada sungai daerah yang luas dan miring sekali sehingga gradien dari sungai itu besar dan sungainya dapat mengambil jalan ke tempat yang terendah dengan arah yang kurang lebih lurus. Selanjutnya rektangular, pola aliran yang terdapat pada daerah yang mempunyai struktur patahan baik yang berupa patahan sesungguhnya atau hanya join. Selanjutnya angular, pola aliran yang tidak membentuk sudut siku-siku tetapi lebih kecil dengan lebih besar dari 90 derajat. Ini radial sentrifugal. Pada pola aliran pada kerucut gunung berapi atau dome yang baru mencapai stadium pada pola alirannya yang menuruni lereng-lereng pegunungan. Ini radial sentripetal. Pola aliran pada suatu kawah atau krater dan suatu kaldera dari gunung berapi atau depresi lainnya yang pada pola alirannya menuju ke pusat depresi tersebut. Selanjutnya tralis, pola aliran yang berbentuk seperti tralis. Di sini sungai mengalir sepanjang lembah dan suatu bentukan antiklim dan siklin dari paralel. Selanjutnya anular, variasi dari radial pattern terdapat pada suatu dome atau kaldera yang sudah mencapai stadium dewasa dan sudah timbul sungai Coswen, Sukwen, Oxwen, dan Oxben. Yang terakhir dendrik, pola aliran yang mirip cabang atau akar tanaman. Terdapat pada daerah yang batu-batunya homogen dan lereng-lerengnya tidak begitu terjal
sehingga sungai tengahnya tidak cukup punya kekuatan untuk menempuh jalan yang lurus dan pendek. Beberapa contoh yang buat titik seperti ini. Buat titik seperti ini polanya. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.